Berikutnya, kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk mengambil kode subtema dan calon gubernur untuk mengambil kode pertanyaan di fishbowl yang sudah kami sediakan. Kami persilakan. Calon wakil gubernur mengambil subtema, sementara calon gubernur mengambil kode pertanyaan. Mohon ditunjukkan ke kamera dan juga disebutkan. Yang keluar, angka dan hurufnya, sambil kami zoom di kamera. Huruf B. 7B, betul Ibu ya, 7B. 7B. Kami akan ambilkan amplop pertanyaan sesuai dengan kode subtema dan juga kode pertanyaan yang sudah dipilih. Ini merupakan amplop 7B yang masih tersegel, Bapak Ibu dan juga hadirin. Kami akan langsung buka, ini ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Saya akan membacakan pertanyaan hanya satu kali. Untuk menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan, Jawa Timur seharusnya mengadopsi teknik dan praktik inovatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi. Banyak operasi pertambangan, terutama berskala kecil dan menengah, tidak memiliki sumber daya untuk melakukan perbaikan tersebut. Pertanyaannya untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, bagaimana pandangan Bapak terhadap upaya adopsi teknologi dan praktik pertambangan yang berkelanjutan pada bisnis pertambangan Jawa Timur, khususnya yang berskala kecil dan menengah, serta langkah teknis apa yang mendukung kebijakan tersebut? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season. Ya, terima kasih. Problem masalah pertambangan ini kompleks dan biasanya berawal dari sebuah regulasi yang ambigu antara kepentingan masyarakat atau kepentingan investor. Dan ini yang menjadi problem ketika investor lebih mendekati kepada para penguasa, sehingga ketika membuat keputusan, mengeluarkan izin, akhirnya mereka tidak mengeluarkan izin secara maksimal atau secara sesuai dengan prosedural, tapi lebih pada mengedepankan kedekatan kepada para investor tersebut. Dan yang berikutnya, maka ketika membuat sebuah aturan itu memastikan bahwa alat-alat yang digunakan, teknologi yang digunakan itu pasti harus ramah lingkungan. Karena biasanya pertambangan itu akan meninggalkan bekas yang akan menjadi residu, yang akan menjadi problem di kemudian hari. Aturan yang harus diperketat dengan cara memastikan bahwa alat-alat yang digunakan harus pro dengan alam dan go green, dan memastikan bahwa harus melibatkan masyarakat sekitar. Apapun kebijakan yang berkaitan dengan investasi harus berujung kepada kerakyatan, keadilan, dan padat karya. Inilah yang saya maksudkan, bagaimana kita bisa maksimalkan potensi alam yang ada di Jawa Timur ini, fokus untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, bukan untuk masyarakat yang lain. Oleh karena itu, saya kira tidak mungkin kalau misalnya kita mengeluarkan keputusan dengan bersih, kalau misalnya kita sendiri juga tidak resik di dalam membuat keputusan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, kami tentunya semua yang ada di sini kita ingin memastikan bahwa investasi yang masuk harus membawa manfaat kepada masyarakat dan secara lingkungan juga berkelanjutan. Contohnya pada saat Bu Khofifah sebagai gubernur mendapat tawaran investasi yang besar di salah satu kabupaten perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi tahu bahwa pabrik itu akan mengekstraksi air tanah yang luar biasa dan berdampak pada pangan, beliau mengatakan jangan, tidak. Nah, ini adalah bentuk sustainability. Kaitannya dengan pertambangan, bahwa yang jadi fokus dari pertanyaan panelis sebenarnya adalah tambang rakyat. Tambang rakyat ini daya rusaknya memang sangat terbatas karena manual alatnya. Kalau yang tidak manual itu tambang ada aturan yang berlaku yang sangat rigid, sangat jelas. Dan itu dipantau serta ada sertifikasi untuk pekerja pertambangan. Ada jaminan reklamasi yang harus diikuti dan kalau dia tidak melaksanakan reklamasi hukumannya juga ada, sanksi pidananya juga ada. Waktunya habis.
Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Pertama, kami ingin memastikan bahwa di Jawa Timur ini terkait sektor pertambangan harus menggunakan prinsip yang disebut sebagai good mining practices. Itu yang pertama adalah mengembalikan area pasca tambang ke fungsi asalnya, yaitu reboisasi, konservasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, edukasi bahaya penggunaan bahan kimia. Kemudian yang ketiga, penggunaan kendaraan dan alat-alat pertambangan dengan menggunakan energi baru dan terbarukan. Kami juga berkomitmen sesuai dengan Undang-Undang HKBD nomor 1 tahun 2022 ada mandat option pajak MBLB, mineral bukan logam dan batuan, dan Perda nomor 8 tahun 2023 di pasal 49 menetapkan tarif option pajak MBLB 25%. Kami pasangan Lulu Lukman berkomitmen 100% dana yang didapat dari option pajak MBLB akan dialokasikan untuk konservasi lingkungan. Waktunya habis. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon tanggapan calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Andaikan saja aturan itu betul-betul ditetapkan dan ditaati oleh pimpinan dan juga masyarakat dan juga aparat yang ada, tidak akan ada kasus penggalian liar yang ada di Lumajang ataupun di daerah yang lain. Ini adalah problem yang harus kita selesaikan semuanya, dan harus kita akui bahwa problem itu tidak akan muncul tanpa ada ketegasan dan tanpa ada kebersihan siapa yang memimpin dan siapa yang mengeluarkan regulasi tersebut. Masalah ini pasti kompleks memang, karena memang berkaitan dan berkelindan di dalamnya uang yang besar. Maka saya kira siapapun bisa saja tergoda dengan permasalahan-permasalahan galian ini, karena memang betul-betul seksi untuk keuangan dan mencari peluang-peluang keuangan untuk kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama. Apapun aturan yang ada, nggak akan bisa kita jalankan tanpa kita dasari dengan hati yang resik dan tujuan yang bersih untuk kita semuanya. Waktu habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa menuju ke meja fishbowl untuk mengambil subtema dan juga calon gubernur mengambil kode pertanyaan. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 mengambil kode subtema dan calon gubernur mengambil kode pertanyaan. Sambil diangkat secara bersamaan, ditujukan ke kamera. Sambil kita lihat di kamera, yang muncul kodenya 7C. 1C. Baik, kami akan ambilkan amplopnya sesuai kode subtema dan juga kode pertanyaan, yaitu 1C. Masih tersegel Bapak Ibu hadirin, terjamin kerahasiaannya. Pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali, mohon untuk disimak. Transportasi publik tidak saja persoalan mobilitas massa, melainkan juga mencerminkan keadaban publik yang bermartabat. Transportasi berbasis rel kereta yang rendah emisi, terintegrasi, ekonomis dan tepat waktu, didukung dengan kondisi stasiun dan gerbong kereta api bersih adalah harapan warga Jawa Timur di penjuru daerah, terutama di kawasan selatan dan timur. Pertanyaannya, strategi komprehensif apa yang akan paslon lakukan untuk mendorong jaringan transportasi publik kereta yang semakin luas, rendah emisi berbasis tenaga listrik, dan unggul dalam pelayanannya dengan pelibatan pemerintah pusat? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 bahwa di Jawa Timur ini dibagi dalam 5 kawasan. Ada Selingkar Wilis, ada BTS, Bromo, Tengger, dan Semeru, kemudian Selingkar Ijen, kemudian Gerbang Kertasusila Plus, dan Madura Kepulauan. Maka kami tentu berkomitmen untuk mengembangkan transportasi sesuai dengan area-area yang sudah ditentukan oleh Perpres tersebut. Kami ingin konsentrasi untuk salah satunya misalnya di Madura. Kami ingin hadirkan KRL
kereta listrik dari Bangkalan sampai Sumeneb agar supaya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Madura bisa cepat terwujud. Kemudian tentu saja kami juga akan menggunakan skema yang sama tentu dengan moda transportasi yang sesuai dengan area masing-masing. Ada yang di area pegunungan, ada yang di area pesisir, dan ada yang di area kawasan industri. Kemudian yang di Selingkar Ijen itu tentu menggunakan roda transportasi yang sesuai dengan areanya masing-masing, dan kami komitmen untuk menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan. KRL ini kami pilih untuk di Madura, kenapa? Karena yang pertama murah harganya, kemudian yang kedua bisa menjadi jalan bagi pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga melalui kereta listrik ini adalah ramah lingkungan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya, calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih. Saya ingin menambahi bahwa transportasi yang akan maksimal ketika ada integrasi di antar berbagai moda. Jadi orang pengen naik kendaraan umum, tapi begitu stuck di satu titik tertentu, mereka akan bingung mau menaik apa lagi. Maka dipastikan setiap moda transportasi ini harus dalam satu koordinasi tanpa menghilangkan peran dari masyarakat pemilik trayek tersebut. Jadi salah ketika kita memposisikan diri sebagai kompetitor bagi masyarakat, pelaku-pelaku organda, pelaku-pelaku yang pemilik PO, justru malah menghilangkan peran mereka, tapi semua diambil oleh negara. Fungsi negara adalah regulator, bukan pemain, dan tidak boleh mengambil peran-peran dari orang-orang yang berpartisipasi dan juga dari awal sudah mengambil rezeki dari tersebut. Maka yang paling baik adalah tetapkan integrasi, dan yang kedua, libatkan masyarakat dalam proses untuk integrasi sehingga masyarakat mau menggunakan kendaraan umum dan pasti akan bisa mengurangi emisi dan tidak mengurangi rezeki masyarakat semuanya. Waktunya habis. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Pada kenyataannya, jalur kereta selatan dari mulai Solo sampai ke Madiun sampai ke Jombang itu justru lebih dulu di double track daripada dari Sidoarjo Surabaya ke Gresik. Nah, inilah PR yang kami kerjakan waktu itu. Bersama beliau ada di sini Mas Eri, kita kerja bareng ya. Bagaimana kita kemudian bekerja dengan Kementerian Perhubungan menandatangani separate agreement untuk 250 juta US dollar melakukan pelebaran trek dari Surabaya Kota, Gubeng, Wonokromo, Waru. Jadi ini yang nyata sudah dikerjakan. Termasuk ide untuk membangun kereta di Madura, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan merintis studi kelayakannya. Karena semua step by step, dan justru kami sudah mengambil langkah mengatakan dan bersurat kepada Kementerian Perhubungan bahwa Pak Menteri Perhubungan, prioritas kami berikutnya adalah kereta di Madura. Ini nyata, formal, dan sudah ditandatangani. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 1. Ya, tentu kami menghormati dua sahabat saya, Gus Dan dan Mas Emil, dan kami fokus pada komitmen kami terhadap masyarakat Madura. Kenapa? Karena yang pertama kita tahu bahwa kemiskinan di Jawa Timur ini paling tinggi adalah tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Karena itu kami sungguh-sungguh dengan tekad yang kuat, komitmen yang tinggi, Madura harus cepat kita entaskan dari kemiskinan. Salah satu jalannya adalah menghadirkan transportasi yang murah, mudah, sekaligus bisa diakses oleh siapapun, dan transportasi ini transportasi massal. Karena itu kereta listrik ini adalah jawaban agar cepat terwujud percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Madura Kepulauan. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin dimanfaatkan. Cukup? Sudah cukup? Baik, cukup. Selanjutnya kita berikan apresiasi kepada para calon wakil gubernur yang telah menjawab pertanyaan dari panelis. Hadirin. Hadirin sekalian, di segmen berikutnya kami pastikan akan lebih menarik. Akan ada pertanyaan dari panelis yang harus dijawab oleh seluruh pasangan calon. Debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024 akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.